Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Baik, Selamat. untuk materinya, kita akan buat materi sekarang adalah PPh Badan, di mana kita akan menyusun sebuah perlaporan pajak ya dari laporan keuangan menurut fiskal. Nah, di sini udah kelihatannya laporan secara komersilnya Bapak Ibu, laporan keuangannya ya. Udah kelihatan ya untuk laporannya. Untuk Excel-nya udah kelihatan ya. Udah, Pak. Oke. Di sini kita diberikan sebuah laporan keuangan yang dimana kan orang dari biasanya misalkan tim pajak itu akan membuat rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan yang dibuat tim akunting. Jadi gini, jadi di mana tadi fiskal itu adalah terkait biaya-biaya yang tidak diakui secara perpajakan, namun diakui secara pencatatan. Ya, secara akunting itu diakuin, tapi secara perpajakan nggak diakuin dengan syarat-syarat ketentuan yang dimana menurut perpajakan adalah hal-hal yang bisa diakui sebagai biaya adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Tetapi kalau secara akunting segala sesuatu yang keluar dari kas perusahaan akan diakui sebagai biaya. Nah, di sini kita bisa melihat satu perusahaan ini ada penjualannya sebesar 120 miliar. Dia memiliki HPP, namun di sini ada retur ya, ada retur, terus pembelian bersih. Ini adalah akun-akun laporan keuangan dan dia ada gaji karyawan dan adalah dan diketahui secara komersil ada laba ruginya ya, ada laba ruginya secara komersil di mana belum dikenakan PPh ya. Ini masih laba menurut komersil ya. Di sini kita disuruh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dengan ada keterangannya. Ini ada rekonsiliasi fiskal dengan lokal transport pengeluaran ya, ada pengeluaran pemegang saham. Di sini ada pengeluaran pemegang saham, terus ada gaji toko, ada kenikmatan karyawan ya, kenikmatan karyawan yang untuk karyawan toko, terus ada biaya umum penjualan dan ada biaya umum lainnya. Nah, di sini dia melakukan STP PPh pasal 25, ini adalah angsuran angsuran pajak ya, angsuran yang dimana angsuran itu akan dihitung berdasarkan terutang pajak di tahun sebelumnya. Misalkan tahun sebelumnya kita anggap adalah 120 juta, misalkan dia mengajukan angsuran SPT PP 25 tahun 2026 atau 2025 120 juta, 2026 dia mengajukan angsuran. Nah, dia akan menghitung dari terutang pajak di tahun sebelumnya itu tahun 2025 misalkan akan dibagi di 12 bulan, berarti sekitar 10 juta per bulan. Jadi ini angsuran yang akan diajukan. Tapi angsuran itu bisa juga kita ajukan, misalkan kita nggak ada nih ya 10 juta, ya udah kita bisa cuman 500.000 atau 400.000, tergantung nanti kita cash flow perusahaan kita ya. Yang tapi intinya ketika kita udah punya komitmen kita harus lakukan ke DJP. Nah, di sini ada juga laba ya, laba yang diterima dari memiliki saham ya. Dia memiliki saham perusahaan, di satu perusahaan dia akan mengenakan menerima suatu laba. Jadi itu dianggap sebagai pendapatan lain-lain ya, yang dimana pendapatan yang dari luar usaha. Terus kita diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal ya. Tadi diketahui sudah ini diketahui. Terus kita disuruh minta rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini diketahui untuk 2024 tarifnya itu masih 22% ya, dengan kompensasi kerugian. Jadi perusahaan ini tahun sebelumnya mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Jadi kerugian satu perusahaan itu bisa dikompensasikan untuk kredit pajak ya, untuk kredit pajak di tahun berikutnya. Terus kita disuruh menghitung angsuran PPh pasal 25, STP PPh pasal 25, terus fiskal luar negeri karena mungkin perusahaan ini memiliki penghasilan dari luar negeri ya fiskalnya. Terus dia memiliki transaksi ya, ada transaksi dan mendapatkan bukti potong yang bisa dikreditkan pajak, ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 15. Kalau kita memiliki penghasilan dari luar negeri ada PPh pasal 24 ya. Terus ada juga
ibaratnya PP pasal 25 untuk kita kreditkan tadi. Jadi ini bisa dibuat menjadi kredit pajak ya Bapak Ibu ya. Terus kita dibuat untuk menghitung bagaimana sih menghitung dari laporan keuangan yang kita terima, dari laporan keuangan kita terima dari akunting, atau dari keuangan, dari tim finance misalkan, biasanya kita disuruh untuk berapa sih potensi PPh yang harus kita keluarkan ya, yang harus kita bayarkan ke negara. Nah, kita disuruh menghitung. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Tadi kan pendapatannya di sini. Ini adalah laporan keuangan menurut komersil ya. Dan ini laporan keuangan menurut fiskal. Kita harus gandeng kiri kanan. Kenapa? Supaya kita bisa melihat mana yang akan kita koreksi ya. Yang mana akan kita koreksi. Di sini tadi penjualannya 120 miliar. Di sini tidak ada koreksi ya. Tidak ada koreksi. Terus di sini ada koreksi. Karena apa? Tadi yang ada koreksi 100 miliar ya Bapak Ibu ya, ada koreksi 100 miliar. Karena apa? Karena terjadi di sini retur ya, karena terjadi retur. Jadi retur itu adalah pengembalian atau beban menurut pencatatan itu beban, karena kita menjual retur dari klien kita, mau nggak mau kan kita akan kembalikan apa yang kita terima. Misalkan kita terima cashnya, kita kembalikan cashnya, dan tadi kita jurnalnya ke beban pengembalian ya. Nah, di sini ada presiden awal ya. Presiden awalnya ada presiden awal, terus ada pembelian ya. Terus tapi di sini ada retur pembelian juga, Bapak Ibu. Jadi ini akan jadi pengurang juga, sama seperti ini, akan jadi pengurang. Karena ada retur pembelian, jadi kita harga pokoknya kita, HPP-nya kita akan berkurang karena ada sebagian pembelian yang kita kembalikan ya ke penjual atau ke vendor kita. Jadi HPP kita juga akan berkurang. Terus di sini di kolom APP ada biaya angkut, belum ada koreksi, ya belum ada koreksi juga. Terus untuk harga COGS-nya masih sama ya, sampai untuk di posisi ini, Bapak Ibu, di laba kotor, sampai di posisi laba kotor masih aman ya, masih aman, belum ada yang terkoreksi ya untuk di laba kotornya. Nah, di sini ada beban usaha. Beban usaha ini adalah beban yang berhubungan dalam kegiatan perusahaan ya. Berhubungan dengan kegiatan perusahaan di luar HPP, yang misalkan ada biaya karyawan ya, gaji upah. Nah, di sini kita koreksi 140 juta. Kenapa koreksi 140 juta? Karena tadi di sini Bapak Ibu ada kenikmatan. Di sini ada kenikmatan yang dimana diberikan kepada karyawan. Kenikmatan yang diberikan itu misalkan kita makan-makan ya, makan-makan, kita misalkan munggahan lah. Kalau zaman sekarang kan ibaratnya yang kita mau mendekati puasa, biasanya munggahan tuh teman-teman sekantor misalkan. Nah, kebetulan misalkan bos kita ngajak kita munggahan terus ngerembes, jadi itu akan dikoreksi. Ya, akan dikoreksi karena tidak berhubungan dengan nilai ekonomis yang kita keluarkan, dengan nilai ekonomis produk kita, dengan nilai ekonomis usaha kita tidak akan berhubungan, sehingga akan dikoreksi. Untuk apa? Untuk mengurangi bahwa itu tidak bisa diakui sebagai beban. Tidak bisa diakui sebagai beban oleh pajak ya, menurut perpajakan. Nah, ini ada biaya iklan, terus ada beban asuransi, beban transport lokal. Nah, ini ada beban transport lokal ya. Ada koreksi Bapak Ibu dari mana? Kita bisa melihat di sini beban transport lokal ada unsur dari pemegang saham. Jadi gini, jika misalkan pemegang saham menggunakannya itu untuk kepentingan pribadi, ya untuk pengeluaran pemegang saham itu tidak bisa. Karena kalau pengeluaran pemegang saham kan itu jatuhnya tidak berhubungan dalam suatu bisnis gitu, tapi itu jatuhnya mirip ke kenikmatan ya, kenikmatan yang didapatkan dari perusahaan. Jadi biasanya para direktur dia kan memiliki fasilitas ya, misalkan seperti mobil. Misalkan dia memiliki fasilitas mobil, mobil itu dibeli sama si perusahaan misalkan. Tapi ada beban pajaknya, ada beban ada biaya pembelian misalkan ya. Oke lah, secara pembelian itu kalau misalkan tujuannya adalah untuk mobil operasional dan atas nama perusahaan, mungkin itu tidak akan dikoreksi biayanya. Tapi kalau misalkan bebannya itu misalkan dibelilah fasilitas untuk perusahaan dengan ditanggung sama
perusahaan gitu. Itu hanya boleh diperbolehkan 50% ya. 50% misalkan harga mobil 500 juta. Ya, itu hanya bisa dibebankan sebesar 500 juta. Sebesar 250 juta gitu. Hanya sebesar 250 juta karena 50%-nya harus ditanggung oleh si penerima fasilitas, itu direkturnya gitu. Tidak bisa dibebankan seutuhnya ya. Karena itu adalah pemberian fasilitas kepada pengurus perusahaan atau direktur. Di sini ada beban penyusutan peralatan. Nah, beban ada yang dikoreksi 250 kan dikoreksi karena di sini ada penyusutan peralatan kendaraan direksi. Jadi penyusutan peralatan kendaraan direksi itu tidak bisa dibebankan seluruhnya. Jadi hanya bisa dibebankan sebagian maksimal itu adalah 50%. Terus ada beban penjualan lain-lain dikoreksi di sini Bapak Ibu. Kita bisa lihat di contohnya nih ada dalam ini termasuk pendapatan lain-lain termasuk laba yang diterima dari PT Elox ya. Ini beban penjualan lain ya. Ada beban biaya umum penjualan terdapat sumbangan ya. Jadi sumbangan itu Bapak Ibu bisa dikoreksi bisa tidak. Kalau tidak mau dikoreksi harus jelas penerimanya. Ya, kita harus potong nih kewajiban PPh-nya. Harus jelas. Misalkan Bapak Ibu melakukan sumbangan kepada suatu panti asuhan atau kepada suatu badan ya. Jadi harus jelas dia memiliki NPWP. Bapak Ibu harus menggunakan bahwa membuat daftar nominatifnya, bahwa benar-benar ada melakukan transaksi dengan beliau atau memberikan sumbangan. Tapi kalau tidak, maka akan dikoreksi ya untuk beban dan lainnya. Jadi di sini hati-hati, beban lain itu suka dikoreksi dan sering banget akan menjadi bahan penelitian yang dilakukan sama oleh pemeriksa pajak. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan biaya-biaya itu akan tidak diakui dan akan menambah di posisi utang pajak kita. Karena apa? Kan utang pajak itu berasal dari net income ya. Berdasar dari laba kita. Ketika laba kita bertambah, artinya ada pajak yang harus kita bayar sesuai dengan laba yang kita terima. Nah, namun ketika biayanya kita itu dikoreksi, otomatis laba kita itu akan bertambah ya, karena laba kita itu dikurang. Menurut orang pajak bahwa laba kita itu dikurang ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan kelihatan biaya menurut pajak ya. Sini kelihatan biaya menurut pajak adalah 8,4 M. Sedangkan biaya menurut komersil 9 M. Di sini ada selisih. Karena apa? Ada koreksi segini ya Bapak. Dia terkoreksi sebesar 595 juta. Ya. Akan terkoreksi 590 juta. Di sini kita lihat lagi, ada gaji karyawan dia tidak dikoreksi asalkan selama diekualisasi gaji karyawan dengan PPh 21 itu sama. Ya, DPP-nya sama. Jadi kita jangan sampai kita masukkan gaji karyawan tapi nggak jelas penerimaan dan kita belum setorkan pajaknya, dia akan dikoreksi. Dia akan melihat mengadu ke SPT PPh 21-nya. Nah, beban umum dan lain kita lihat kenapa bisa dikoreksi beban umum dan lainnya, karena di sini ada sanksi ya Bapak Ibu. Ada sanksi STP. Sanksi STP ini adalah ketika kita tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka mereka akan mengirimkan STP, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak berupa sanksi yang atas kesalahan kita sendiri. Jadi tidak bisa diakui menjadi beban umum dan lain. Ya, tidak bisa diakui menjadi beban umum dan lain. Maka di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, beban umum dan lain di sini ada selisih yang dimana secara komersil diakui beban umum dan lain itu 5,7 secara komersil ya, dan secara pajak hanya diakui 5,749, secara komersil 5,750. Ada 400.000 yang dikoreksi. Laba beban usaha di sini Bapak Ibu kita bisa melihat laba beban usahanya akan otomatis berbeda. Akan otomatis berbeda dan laba usahanya pun akan berbeda karena akibat dari koreksi fiskal. Di sini ada pendapatan ya, ada pendapatan di sini, maka ada koreksi positif
koreksi negatif. Kalau pendapatnya koreksi negatif otomatis akan menambah ya. Di sini ada pendapatan lain-lainnya dikoreksi ya Bapak Ibu, pendapatan lainnya atas ini. Jadi dikit ada yang kita tidak akui pendapatannya. Menurut pajak kita tidak mengaku pendapatan atas laba yang kita terima dari PT Elok. Makanya dia harus menambah. Ada loh pendapatanmu harusnya kamu masih tambah gitu. Kenapa nggak ditambah yang 20 jutanya misalnya? Ada pendapatan bunga. Misalkan kita menerima pendapatan bunga dari bank ya. Biasanya ketika perusahaan kita melakukan deposito misalkan seperti itu ya. Jadi kita ada biasanya penghasilan dan lainnya. Jadi itu harus kita beritahu gitu. Ini. Jadi harus kita anggap dia merupakan pendapatan. Jadi orang pajak akan bisa melihat ketika kita tidak mengakui pendapatannya, maka itu akan dikoreksi sama tim pajak gitu. Maka kita harus dipaksa untuk mengakui ya. Dan memang kita harus akui bahwa pendapatan kita bahwa ini memang kita terima dan masuk ke rekening perusahaan kita ya. Terus ada beban bunga ya, ada beban bunga, beban administrasi kita masuk dan di sini juga ada beberapa diakui ya. Tetapi di sini beban bunga yang sini tidak diakui ya, dikoreksi ya. Karena apa? Karena beban bunga tersebut tidak masuk di dalam perhitungannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak terdeteksi secara detailnya. Sehingga dikoreksi. Ketika kita tidak jelas nih potongan PPh bunga bank. Nah, ketika kita tidak memiliki rekapnya dan reportnya, maka akan dikoreksi pajak. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini tadi kita mengakui pendapatan lain-lain kita. Ya, kita mengakui pendapatan lain-lain kita itu adalah 630 juta. Ya, diakui nih pendapatan 630 juta. Namun secara pajak diakuinya 900 ya. Secara pajak diakuinya 900 jutaan. Karena apa? Ada penambahan pendapatan di sini. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat laba kita sebelum pajak itu bertambah. Sedangkan menurut laporan fiskal kita, pencatatan kita, ada laba kita adalah 15 miliaran ya. 15,66 miliar. Sedangkan menurut pajak, laba yang kita seharusnya akui adalah 16 miliar. 16,4 miliar ini harus kita akuin. Karena apa? Ada pendapatan yang belum kita akuin sebagian dan ada biaya-biaya yang kita biayakan tapi tidak bisa dibiayakan menurut perpajakan. Ini akan mengakibatkan perbedaan pengakuan dari pajak, perbedaan atas pendapatan yang kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini kita lakukan Bapak Ibu koreksi fiskalnya. Jadi tadi laba yang menurut akunting atau menurut komersil kita masukkan ke sini dan semua koreksinya kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Ya, dari koreksi positif kita dapat 632 ya, yang dikoreksi positif 632 dan yang dikoreksi negatif adalah 300 juta. Maka kita akan harus tambahkan Bapak Ibu. Ini ditambah dengan pendapatan dikuranglah dengan biaya yang dikoreksi. Ya, dikurang dengan biaya yang dikoreksinya. Jadi kita nilai tadi biaya ini Bapak Ibu akan berubah ketika biaya dikoreksikan, otomatis dia akan menaikkan ya ke pendapatan. Dia akan naik ke pendapatannya. Jadi secara tidak langsung pendapatannya harus bertambah. Terus di sisi lain kita ada pendapatan bunga yang harus kita akui juga. Sehingga secara fiskal kita mendapatkan sekitar
secara fiskal untuk neto penghasilan dari dalam negerinya adalah yang diakui ada 16 miliar. Tetapi di sisi lain kita dapat penghasilan juga di sini Bapak Ibu, ada penghasilan dari luar negeri. Dan kita juga mendapatkan PPh pasal 24-nya. Nah, ini kita punya nih penghasilan yang kita dapatkan dari luar negeri. Itu harus kita akuin. Ya, harus diakuin, dan itu akan menambah sisi penghasilannya Bapak Ibu. Jadi diakui nih pendapatannya. Setelah diakui pendapatannya, ternyata secara fiskal menurut fiskal pendapatan kita itu bukan 15,6 miliar ini, 15,6 miliar Bapak Ibu. Pendapatan kita itu adalah 16 miliar. Pendapatan kita itu 21 miliar, bukan 16 miliar, 21 miliar. Karena apa? Tadi karena efek apa? Efek dari koreksi fiskal dan ada pendapatan kita yang belum kita akuin. Jadi kita harus akuin pendapatan kita. Nah, penghasilan neto fiskal yang tadi ini 21 kita langsung ke sini dan kita kurangkan kerugian fiskal. Karena kan kita akuin bahwa tahun lalu kita rugi loh, kami rugi loh sekitar 1 M-an gitu loh. Kami mengalami kerugian gitu 1 M. Tahun sebelumnya misalkan ya, ini tahun 2023 kita mengalami kerugian, jadi bisa kita kurangkan. Jika mengalami kerugian fiskal ya, menurut fiskal kita rugi, kita bisa kurangkan sehingga penghasilan kena pajak kita menurut pajak adalah 20 miliar PKP-nya kita ya, PKP-nya kita menurut pajak adalah 20 miliar dikurang PPh, sehingga dan dihitung Bapak Ibu dari penghasilan kena pajak dihitung PPh 29 untuk PPh badannya dengan tarif 22%. Nah, yang menjadi bisa pengurang pajak untuk mengurangi 4,4 miliar ini Bapak Ibu, ini kan kita bisa kurangin dengan cara apa? Dengan kita memasukkan kredit pajak. Kredit pajak itu ada PPh 23 ya. Kita kan tadi di sini dijelaskan. Di sini ada kita mendapatkan PPh pasal 22, kita bertransaksi dengan kita mendapatkan uang muka, dapat dividen dipotong PPh 23 ya. Kita punya angsuran PPh 300 juta per bulan. Nah, di sini kita masukin Bapak Ibu. Kita masukkan semua bukti potong yang kita terima. Ya, kita masukkan semua bukti potong yang kita terima, totalnya adalah 3,97 ya. Sehingga PPh terutang akan dikurangi atas prepaid kita ya, atas prepaid kredit pajak dalam negeri kita. Ya. Terus kita juga memiliki PPh 24 yang dipotong di luar negeri atas penghasilan kita di luar negeri. Jadi penghasilan kita dalam negeri ini akan dipotong dan kita bisa kreditkan ke masuk PPh pasal 4. Dari mana tarifnya ini? Tarifnya ini adalah berdasarkan tarif pajak yang berlaku di luar negeri. Nah, ini ada ibaratnya mereka akan melihat kita mendapatkan penghasilan perusahaan kita, maka mereka akan catat bahwa kita menerima penghasilan dari negaranya dan mereka akan potong. Sama halnya kita memotong ketika ada orang luar negeri mendapatkan penghasilan di Indonesia, kita potong PPh, yaitu PPh pasal 26. Kita potong pasal 26 dan itu bisa dikreditkan dia di negaranya gitu. Untuk apa? Untuk menghindari pajak berganda, karena kan ada tax treaty, pajak menghindari pajak berganda. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah beberapa negara untuk sepakat ya di dalam tax treaty P3B-nya. Karena apa? Supaya tidak kepotong 2 kali, kita udah dipotong di luar negeri, dipotong lagi dari dalam negeri. Tetapi ini tergantung syarat-syarat yang telah ditentukan Bapak Ibu. Kalau misalkan kalau kita memiliki mau buat acara atau buat seminar di luar negeri, misalkan perusahaan kita ya, kita punya membuat seminar perusahaan kita di luar negeri dan mengundang banyak audiens. Nah, misalkan ada panitianya di situ, ada IO-nya lah, ada penyelenggaranya. Dia membutuhkan perusahaan kita aja nih, perusahaan kita untuk sebagai pemberi materi.
dia akan memotong kita PPh-nya berdasarkan tarif yang ada di negaranya, ya. Dan kita akan menerbitkan invoice dan menerbitkan faktur pajak juga, Bapak Ibu. Tapi faktur pajak yang tarifnya itu nol. Karena apa? Karena itu adalah penyerahan jasa ekspor yang memiliki tarif pajaknya nol. Kita tetap mengeluarkan faktur pajak. Dia akan membayar kita setelah dia potong PPh, dan nanti bukti potongnya mereka akan kasih, tapi sesuai dengan standar negaranya, ya, sesuai dengan standar yang ada di negaranya, dan tarif sesuai dengan tarif yang ada di negaranya. Dan setelah itu kita bisa kreditkan di kolom PPh pasal 24. Nah, inilah dia penghasilan PPh pasal 24. Nah, sebaliknya misalkan orang luar negeri, pesan luar negeri nih membuat di sini ada pekerjaan perusahaannya, kita akan kenakan PPh pasal 26. Nah, namun ada beberapa standar-standarnya. Apa standarnya? Dia harus memiliki ini ya, COR ya, atau sertifikat untuk data domisili ya, atau apa ya, data domisilinya nanti kita lihat dia sudah memiliki NPWP atau punya identitasnya. Jadi baru kita kenakan pajaknya. Kalau tidak, nanti tarifnya akan lebih besar dari situ, dan kerugiannya dia tidak bisa mengkredit karena tidak mendeteksi nomor NPWP dia. Ya. Nah, jumlah kredit pajaknya kita yang bisa kita kreditkan adalah ini dari bukti potong dari yang kita dapat dalam negeri, dan ini dari luar negeri PP pasal 24 ya. Sehingga kita kurangkan Bapak Ibu. Nah, total kredit pajak kita adalah 1,4 miliar ya. Jadi 4,4 miliar ini dikurang 1,4 miliar ini menjadi 2,9. Ini yang pajak yang harus masih kita bayar. Ya, ini harus masih kita bayar. Namun sisi lain, kita kan belum hitung kredit pajak kita ya. Kita belum hitung nih kredit pajak kita. Kita punya loh kredit pajak yang udah kita setorkan PP pasal 25. Nah, totalnya itu berapa? Totalnya itu 361 udah kami cicil gitu kan, udah kami angsur, sehingga muncullah PP pasal 29, pajak terutang kita 2,5. Ya. Terus kita diminta untuk menghitung berapa sih angsurannya kami nanti gitu ya. Angsuran kami di tahun 2000, kita anggap ini adalah tahun 2025. Berapa angsuran pajak kami di tahun 2026? Nah, di tahun 2026 angsuran pajak kita berapa? Jadi dari terutang itu awalnya 21 dikurang kerugian fiskal jadi 20, PPh terutang, kredit pajak 2,9 yang di sini ya, 2,9 pajak yang masih harus dibayar, baru dibagi 12. Berarti angsuran pajak kita setiap bulannya setelah kita lapor maka akan muncul STP 2,4 ya, 241 juta. Nah, ini harus kita implementasikan ke laporan keuangan, ke laporan pajak. Bagaimana sih untuk menginputnya gitu kan? Kita kan harus menginput ya, kita masukkan semua ini ke dalam sistem perpajakan, yaitu dalam sistem kerja badan. Untuk apa? Untuk kita melakukan pelaporannya. Ya. Nah, sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika masih masih belum, kita lanjut. Nah, penting intinya gini, Bapak dan Ibu ketika mendapatkan sebagai orang pajak, ketika mendapatkan laporan keuangan, jangan dilaporkan dulu sebelum direkonsiliasi fiskal. Agar apa? Agar kita make sure dulu mana yang merupakan objek pajak PPh dan mana yang tidak objek pajak PPh, mana yang akan dikoreksi fiskal dan mana yang bisa diakuin. Agar apa? Agar kita tidak koreksi fiskal nanti setelah nanti diterima oleh pajak melalui SPT yang kita laporkan di bulan April. Jadi sebelum kita laporkan, sebelum diterima pajak, kita harus koreksi fiskal dulu. Karena apa? Kalau sudah ibaratnya, kalau kita masih sendiri yang koreksi, itu masih perlakuannya self assessment system. Tapi kalau sudah orang pajak yang melakukannya, official self system ya, official self system artinya orang pajak nanti yang akan menentukan berapa PPh terutang kita. Dalam metode apa? Dalam metodenya sekarang menggunakan SP2DK atau dengan metode
pemeriksaan ya, SP2. Nanti ada metode pemeriksaan. Jangan kita sampai diperiksa gara-gara kesalahan kita sendiri. Nah, di sini kita ada catatan cara penghitungan penyusutannya. Nah, di laporan ke pajak kita harus input juga Bapak Ibu. Kita input juga penghasilan bersih kita. Kita input semua, nanti akan masuk di elemen 8 ini, 8A. Setelah itu baru kita lapor. Nah, ini SSP-nya kita buat ketika kita udah mau membayar ya. Kita membayar ini SSP-nya. Nah, yang paling penting ini pertama. Di lampiran 5 ini Bapak Ibu, kita harus di sini adalah lampiran SPT pajak penghasilan wajib pajak badan ya. Di sini kita daftar pemegang sahamnya. Jadi kita harus masukkan nih daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, di sini kan harus jelas ya, daftar pemegang sahamnya, berapa lembar dan total sahamnya. Dan di bagian ini ada daftar pengurusnya. Siapa direkturnya, siapa komisarisnya harus diisi. Dan di sini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, di sini kan kita tadi mendapatkan deposito ya. 180 juta ini adalah penghasilan dari deposito. Artinya ada penghasilan final ya. Penghasilan final yang kita tidak bisa akuin. Kita secara penghasilan kita akun dia adalah di laba komersil kita, tetapi secara perpajakan dia akan kita masukkan di penghasilan PPh final, penghasilan yang sudah dipotong PPh final. Di sini nanti ada 36 kita masukkan, maka akan muncul. Terus kita ada tadi penerimaan dividen ya 120, kita masukkan juga penerimaan dividen bahwa kita ada penerimaan dividen di sini di lampiran 4. Kita input semua. Jadi di dalam SPT-nya kita masukkan semua setelah sesuai dengan koreksi fiskal yang kita lakukan. Nah, di sini ada kredit pajak ya. Kredit pajak itu Bapak Ibu yang tadi yang kita terima ya, kredit pajak yang kita terima dari dalam negeri. Sini ada kredit pajak dalam negeri. Kita input semua berapa yang kredit pajak yang kita dapatkan ya, untuk sebagai pengurang kita input. Harus jelas siapa yang pemotongnya, ya berapa yang dipotong dan berapa tarifnya, tanggal berapa dipotong dan nomor berapa bukti potongnya. Di situ kita masukkan semua. Jadi ketika kita menerima bukti potong, kita akan mendapatkan itu Bapak Ibu. Jadi kita dapatkan semua yang kita terima gitu. Akan terima semua bukti potongnya dari si pemotong kita, dari customer kita yang telah mengenakan kita pemotong penghasilan kita. Karena kita pun menjurnal ada PPh dibayar di muka, artinya ketika kita mau lapor pajak ya PPh bayar muka akan masuk ke beban PPh badan ya. Nah, di sini ada rincian harga pokok penjualan, kita harus masukkan HPP-nya kita tadi, berapa pembelian barang dagangan ya, berapa gaji bonus dan gratifikasinya, terus kita jurnal transportasi. Nah, kita jurnal semua Bapak Ibu atas HPP-nya. HPP itu kan tujuannya kan karena membentuk ini ya, karena kita membentuk laporan untuk kita membentuk satu HPP itu harga produk ya, harga produk dan berapa nanti ini akan kita jual dan berapa margin yang kita butuhkan. Nah, di situ itulah kenapa kita dalam pembentukan HPP-nya. Nah, dan itu semua harus kita masukkan Bapak Ibu. Ya, di dalam HPP-nya. Terus kita ini lagi biaya lainnya. Jadi ini adalah biaya-biaya yang tadi di biaya gaji ya, terus biaya transportasi dan biaya-biaya yang ada di laporan komersil. Jadi kita masukkan harus sama ya, kita harus masukkan. Kita masukkan semua biaya-biayanya, mana yang tadi yang setelah dikoreksi ya. Kan tadi kan kita koreksi fiskal dulu nih di sini nih. Baru kita masukkan. Ya, kita masukkan semua ke lampiran 2. Nah, nanti kita kelihatan sebenarnya berapa sih biaya kita gitu ya. Biaya kita yang sebenarnya masuk ya, yang harus kita akuin sehingga biar otomatis dalam pengurangannya ya. Nah, itu semua maka akan muncul Bapak Ibu seperti ini SPT-nya. SPT penghasilan wajib pajak badannya. Maka akan muncul bahwa peredaran usaha kita itu adalah 100 miliar. Terus ada harga pokoknya 70,
biaya usaha lainnya 14 miliar, penghasilan netonya kita akan muncul di sini Bapak Ibu sebesar 15 miliar. Jadi ini dikurang ini ya. Ini adalah tentang biaya usaha lainnya yang diakui secara fiskal. Jadi yang udah di lampiran 2 ini adalah setelah kita melakukan koreksi fiskal yang di sini ya. Jangan dimasukkan yang sebelah kirinya komersilnya. Ya. Karena apa? Supaya nanti kelihatan bahwa penghasilan fiskal kita ada berapa. Nah, di sini kita ketahuan ya Bapak Ibu, mana biaya di luar usaha ya, ada biaya. Bisa biaya di luar usaha bisa. Asalkan biaya yang di luar usaha itu adalah misalkan terdeteksi dengan baik ya. Misalkan biaya di luar usaha seperti apa gitu ya. Misalkan mobil operasional kita mogok ya, mobil operasional mogok, kita butuh perbaikan maintenance mobil operasional, itu adalah biaya-biaya di luar usaha. Ya, karena kan namanya juga perusahaan kan tidak mungkin bisa bergerak suatu barang ke tempat lain kalau tidak ada yang menggerakkannya, tidak ada unsur ketiga di situ. Sama halnya perusahaan kita jual, kita anggaplah kita jual mesin. Kan mesin itu kita sudah menghitung nih biaya membuat mesin itu. Kita anggaplah kita jual 1 miliar. Kita hitung HPP-nya. HPP-nya itu di dalamnya itu kan ada misalkan biaya tenaga ahli yang ngerjain, terus ada biaya bahan bakunya, terus nanti ada biaya sewa tempat untuk kerja sehingga dapatlah HPP-nya. HPP-nya itu kita anggaplah 70 miliar. Tadi kita jual 100 miliar. Nah, tetapi ini kan kita mau jual nih, udah jadi nih HPP nih, ya, udah jadi HPP, udah kita jual, udah jadi nih kontrak 100 miliar, kita udah hitung HPP kita sebenarnya 70 miliar. Ternyata kita punya margin 30 miliar. Tapi ini bisa nggak barang ini gerak gitu kan? Bisa nggak barang ini gerak ke tempatnya? Kan kita harus kirim nih ke klien kita. Oh nggak bisa. Makanya muncullah biaya operasional, biaya transportasi. Nah itu muncul di biaya beban umum dan lain-lain atau di biaya operasional. Muncullah itu biaya. Nah terus tiba-tiba di tengah jalan terjadilah misalkan bocor ban lah ini. Bocor ban kendaraan kita yang mau mengantar ke sana. Nah itu kita bisa biayakan prosesnya. Ya, kecuali tadi merupakan kenikmatan. Nah, kalau itu bisa dibiayakan di biaya usaha lainnya, bahwa ada biaya-biaya yang lain, biaya-biaya tidak terduga. Kalau tidak dilakukan, ini usaha tidak jalan gitu. Itu yang disebut dengan biaya-biaya lain. Terus dapatlah penghasilan netonya, terus kita menemui penghasilan luar negeri, penghasilan itu dari luar negeri kan dapat 5 miliar. Terus kita ketemu nih penghasilan komersil kita ya, penghasilan komersil. Nah ada penghasilan kita di sini yang dikenakan PPh final, yaitu tadi deposito. Kita dapat deposito sehingga akan dihitung menjadi penghasilan yang dikenakan PPh final ya, DPP nya. Terus ini koreksi positifnya, tadi ada koreksi fiskal yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah ini dimasukkan semua koreksi positif. Ada koreksi fiskal positif di sini, kita masukkan koreksi fiskal positif, semua dimasukkan koreksi fiskal positifnya di sini Bapak Ibu. Terus nanti ada yang koreksi fiskal negatifnya dimasukkan di sini, ya. Nanti dimasukkan koreksi fiskal negatifnya di sini, sehingga dapatlah penghasilan neto kita 21. Penghasilan neto kita 21 udah dapat, nanti kita lihat di induk. Induknya ada di sini. Ya, penghasilan menjadi dasar penghitungan angsurannya kita, ya. Kita kan mengisi ini dasar angsurannya ketika itu kan kita masih induk neto fiskalnya 21, kerugian fiskalnya. Jadi ini akan nyambung nih ke sini Bu, nyambung. Terus neto fiskal kita tadi yang di sini dia akan naik ke sini. Dan kita masukkan kerugian fiskal kita, maka otomatis penghasilan kena pajak kita 20, dan kita tadi kena tarif nih, tarifnya 20% kena 4,4 miliar. Terus jumlah PPh totalnya 4,4, dan di sini kan tadi ada kredit pajak ya, ada kredit pajak ya, pajak dalam negeri. Otomatis tadi ketika kita input terus ada kredit pajak luar negeri, sehingga muncullah di sini Bapak Ibu kurang jumlah yang bisa dikreditkan 1,4 miliar ya. Nah, terus di sini akan muncul nih PPh terutang 2,9. Nah,
baru kita masukkan tuh. Tapi kan aku masih ada gitu kan, masih ada yang kami angsur gitu, PPh yang kami angsur sendiri PP pasal 25. Nah, kita masukin tuh ya, kita masukin dan kita masukin nih PPh pasal 5 hanya pokok pajaknya, kita masukin pokoknya 60, terus kita masukkan nih semua berapa PPh 25 yang kita terima, kita masukkan sehingga kelihatan nih PPh 25 kita totalnya itu 361 juta. Sehingga kita bisa melihat dari PPh terutang dikurang 300 ya. Dari PPh terutang ini dikurang 361 juta, maka muncullah PPh terutang yang harus kita bayarkan sebesar 2,5 miliar ya. Sebesar 2,2 miliar. Nah, kita disuruh hitung coba PPh 21, PPh 21-nya untuk PPh 25 untuk tahun depan. Kita masukkan tuh untuk dasar angsuran. Dasar angsuran kita 21 dikurang koreksi fiskalnya, penghasilan kena pajaknya, dikurang PPh terutangnya, maka akan muncul bahwa angsuran kita adalah 241 untuk tahun berikutnya gitu ya, untuk tahun berikut untuk PPh yang akan kita bayar setiap bulannya, PPh angsuran ya, atas PPh pasal 25 angsurannya yang kita bayar setiap bulannya. Karena fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mengurangi beban pajak kita di saat yang bersamaan. Gitu kan. Jadi istilahnya kita udah kredit pajak, udah kita dapat mengurangi gitu ya. Ini tidak merupakan objek pajak, kita masukkan, ini PPh final kita masukkan. Setelah itu kita lakukan pelaporannya, nanti pelaporannya kita lakukan dan pengiriman SPT, dan kita harus membuat surat billingnya ya, kode billing untuk membuat pembayaran pajaknya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu, ini kan halo, gimana? Belum ada pertanyaan. Belum ada. Jadi misalkan di sini nanti dilihat untuk PPh badan dari koreksi fiskalnya, nanti dilihat soal-soalnya ini bahwa dari mana angka-angkanya, ini kan udah disambung ya, Excelnya nanti akan dikirim. Kemungkinan ujiannya tidak terlalu seperti ini, tapi setidaknya teman-teman akan udah memiliki gambaran bahwa yang kejadian di perusahaan adalah seperti ini, bahwa kita harus mengerti laporan keuangan yang disusun oleh akunting juga, walaupun kita sebagai orang pajak. Karena apa? Karena kita harus bisa mengkoreksi mana yang harus kita koreksi berdasarkan pajak. Jadi kita harus tahu ilustrasi secara pencatatan laporan akuntingnya juga harus tahu. Terus kita harus paham juga dia metode menjurnalnya seperti apa. Terus itu historis pencatatan seperti apa. Karena apa? Karena ketika kita tidak memiliki historis itu, maka kita akan bersiap di SP2DK nanti akan ditanya oleh pajak, ditanya ini sama pajak. Jadi orang pajak itu tidak memanggil lagi, tapi menggunakan surat SP2DK pertama-tamanya gitu ya. Dia akan kasih SP2DK, dia akan membuat reporting sendiri, laporan keuangan yang kita input di dalam SPT, terus laporan badan yang kita laporkan, dia akan buat reporting sendiri. Dan ketika dia melihat ada selisih, maka dia akan pertanyakan selisih itu ya, dan dia akan nanya berdasarkan angkanya dia. Nah, di sini kita akan mengadu argumen ya. Yang menghadapi pajak itu kan pasti orang pajak di satu perusahaan ya, yang menghadapi argumennya. Sedangkan yang ditanya oleh orang pajak, kenapa menurut dia pencatatan kita tuh harusnya pajaknya sekian ya, misalkan harus pajaknya 5 miliar, kamu lapornya cuma 2,5 miliar, dari mana? Kenapa ini tidak dikoreksi, misalkan biaya ini kan harusnya dikoreksi, kenapa tidak dikoreksi, misalkan seperti itu ya. Nah, kita harus jelaskan jurnalannya, kita harus jelaskan historisnya, kita harus jelaskan apa sih menjadi dasar kita mencatat dan mengakui laporan itu. Namun kalau misalkan kita tidak bisa jelaskan, kan otomatis itu akan potensi menjadi koreksi fiskal yang menurut si orang dirjen pajak akan koreksi fiskal, dan bisa jadi apa yang sudah kita laporkan sebelumnya akan kurang, sehingga kita pun akan dikenakan adalah disuruh membuat SPT pembetulan atas kekurangan. Artinya kita mengakui kekurangan dan kita akan kena denda
ya, kita akan kena denda fiskal ya, kita akan kena denda atas pelaporan kita yang tidak sesuai ya. Jadi akan banyak impact-impactnya. Jadi di sini kayak kemarin kita belajar pola jurnal seperti apa, kita harus memahami transaksi dulu. Nah, ini memang itulah cara kita untuk melihat, make sure semua bagaimana terjadinya dan terbentuknya transaksi satu perusahaan. Karena apa? Karena laporan keuangan ini laporan keuangan itu adalah akhir dari pencatatan yang dimana itu menjadi wajah dari satu perusahaan. Laporan keuangan itu. Kenapa dibilang wajah satu perusahaan? Kita tahu perusahaan itu memiliki laba, kita tahu perusahaan itu memiliki uang, memiliki aset, kita tahu perusahaan itu memiliki biaya. Dari mana? Dari laporan keuangannya, dari laporan neracanya, ya. Artinya kalau terus kita lihat nih, perusahaan ini legal atau enggak, perusahaan ini patuh atau enggak, dari mana kita tahu? Dari pelaporan perpajakannya. Apakah pelaporan perpajakannya sudah sesuai dengan pedoman-pedoman yang diatur secara undang-undang perpajakan, atau dia tidak melakukan perpajakannya sesuai dengan pedoman, artinya ada pelanggaran pajak ya, seperti itu. Jadi teman-teman, di sini kan kita berdiskusi terkait bagaimana sih pelaporannya dan apa aja yang nanti yang akan menjadi patokan dalam pelaporannya. Karena meskipun ya misalkan di dalam satu perusahaan setiap divisi sudah melakukan pekerjaannya masing-masing, tetapi kita harus tahu nih dari awal dan akhir muaranya, karena suatu saat ini akan dijalankan per divisi, akan dijalankan kita jalan secara, walaupun kita ibaratkan di satu perusahaan itu orang nih, saya tidak usah belajar pajak karena nanti kan saya tidak akan belajar, tapi itu adalah akan dijalankan gitu kan, karena ketika suatu saat akan naik jabatan atau naik posisi, dia harus bisa view-nya itu harus lebih, sudut view-nya itu harus lebih luas gitu kan. Jadi kita harus bisa, jadi kalau misalkan dari laporan pajak, PPh Badan dan laporan keuangan itu jauh view-nya lebih luas. Jadi makanya di sini di dalam laporan ini kan kita akan melihat lingkup dari apa yang menjadi transaksi satu perusahaan, dari penjualannya, dari biayanya, dari kepatuhannya, dari apa aja yang menjadi bebannya gitu ya, karena kan beda ya beban sama biayanya. Dari pendapatannya, dari kita bisa melihat siklusnya, misalkan dia menjual kok masih ada retur, karena apa? Apakah dari situ bisa kita melihat, karena pasti ada alasan. Misalkan retur itu kan kita tahu nih, retur itu karena kualitas kah, atau memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, masih ada yang harus dikoreksi gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat, dan PPh Badan ini implementasi dari transaksi sebelumnya. Kenapa? Berdasarkan laporan keuangan, misalkan dari awal transaksi struktur jurnal ya, dari jurnal sampai membentuk laporan keuangan, ada unsur-unsur di dalamnya, ada aktivitas di dalamnya, itu sudah dibentuk di dalam satu laporan keuangan dan laporan badan. Nah, di sini kita mengkoreksi lagi secara badan. Nah, aturan koreksi, misalkan nih kayak tadi kita mengkoreksi, kita beli barang. Nah, kita beli barang 100 juta. Ya, kita mau bebankan yang 100 jutanya, misalkan kita mau bebankan di biaya penyusutannya. Nah, jadi kan kalau di dalam akuntansi itu kan kita bisa membiayakan penyusutannya di sekaligus ya. Tapi kan ada aturan pajak yang bertabrakan di situ. Secara pajak ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok A, kelompok B, jadi secara kelompok dan kategorinya, ada kategori yang dimana sistem penyusutannya apakah dia masuk kategori, misalkan dia masuk kategori 4 tahun ya. Yang 4 tahun, dari 100 juta itu kita hanya bisa kita susutkan di dalam 4 tahun. Berarti kalau 100 juta kita hanya bisa susutkan 25 juta, berarti biayanya, bebannya kita hanya bisa akun penyusutannya sebesar 25 juta. Sedangkan secara akuntansi dia bisa membiarkan semuanya. Tapi efeknya kemana? Ketika kita akuin biayanya seluruhnya, otomatis kan biayanya bertambah, labanya berkurang di sini Bapak Ibu, labanya berkurang. Nah, ketika labanya berkurang, otomatis pajaknya berkurang. Karena apa? Pajak itu dihitung, tarifnya adalah tarifnya itu 22% dari laba. Ketika laba berkurang, otomatis pajaknya berkurang. Nah, ketika nanti biaya yang dikoreksi, otomatis kan labanya bertambah. Nah, sehingga dari laba yang bertambah, pajak pun akan bertambah. Seperti itu ya. Jadi
ada rules-nya, ada aturan-aturan yang kita bisa paparkan di dalam perpajakan ketika koreksi fiskal. Nah, di sini kita sudah sampai di dalam pelaporan SPT-nya, sampai pelaporan SPT-nya dan sudah mengkoreksi dari laporan keuangan yang disajikan oleh akunting ya, disajikan oleh akunting dan kita sudah koreksi fiskal dan kita sudah laporkan. Nah, saya kasih waktu jika ada pertanyaan monggo ditanya, jika tidak ada misalkan pertanyaan saya kembalikan ke moderator ya. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, saya saya kembalikan ke admin. Silakan, Bu. Pak Edward, terima kasih atas penjelasan pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kemudian seperti biasa, setelah Zoom ini berakhir, saya akan kirimkan daftar hadir. Mohon untuk semuanya bisa mengisi. Mungkin baik, cukup sekian pelatihan pada malam hari ini. Dari saya, apabila ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada Pak Edward yang sudah mengisi pada malam hari ini dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pelatihan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.